Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Mantu dari kelas 5A, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah BK di TK dan SD. Dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Jumadi Mursalam Tuasikal, SPD, MPD. Materinya yaitu mengenai bidang layanan BK di TK dan SD. Pada materi ini terdiri atas 4 submateri bidang layanan BK di TK dan SD. Di sini terdapat 4 bidang. Yang pertama, bimbingan pribadi, yaitu bimbingan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi kecakapan, bakat, dan minat sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Kedua, bimbingan sosial, yaitu bidang bimbingan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Ketiga, bimbingan belajar, yaitu bidang bimbingan yang membantu peserta didik untuk mengetahui dan mengembangkan kemampuan belajar, mampu belajar secara efektif dan secara mandiri. Keempat, bimbingan karir, yaitu bidang bimbingan yang membantu peserta didik untuk dapat merencanakan dan mempersiapkan serta memperkenalkan orientasi mengenai pekerjaan dan mampu merencanakan masa depan. Atau komponen layanan BK di TK dan SD. Menurut Syamsu dan Juntika dalam bukunya Landasan Bimbingan dan Konseling tahun 2014 mengemukakan bahwa struktur program BK diklasifikasikan ke 4 jenis layanan, yaitu yang pertama, layanan dasar. Layanan ini merupakan layanan bantuan bagi individu yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu individu mengembangkan potensinya secara optimal. Layanan ini bertujuan untuk membantu individu dalam memperoleh perkembangan normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya. Yang kedua, layanan responsif. Layanan ini merupakan layanan bantuan bagi individu yang memiliki kebutuhan atau masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. Layanan ini bertujuan untuk membantu individu memenuhi kebutuhan yang dirasakan saat ini, atau individu yang dipandang mengalami hambatan dalam menyelesaikan masalah-masalah perkembangannya. Ketiga, layanan perencanaan individual. Layanan ini dapat diartikan sebagai layanan bantuan kepada individu agar mampu membuat dan melaksanakan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kekuatan dan kelemahan dirinya. Tujuannya yaitu membantu individu membuat dan mengimplementasikan rencana-rencananya seperti memiliki kemampuan untuk merumuskan tujuan, perencanaan atau pengolahan terhadap perkembangan dirinya, baik yang menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Keempat, dukungan sistem. Ketiga komponen tadi merupakan layanan BK kepada individu secara langsung, sedangkan dukungan sistem merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada individu atau memfasilitasi kelancaran perkembangan siswa. Program ini memberikan dukungan kepada konselor dalam rangka memperlancar penyelenggaraan ketiga program layanan tadi. Dukungan sistem ini meliputi 2 aspek, yaitu pemberian layanan dan kegiatan manajemen. Ciri-ciri program layanan BK di TK dan SD. Program bimbingan yang baik yaitu program yang apabila dilaksanakan efektif dan efisien. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Program itu disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata dan para siswa di sekolah yang bersangkutan. 2. Kegiatan bimbingan diatur menurut skala prioritas yang juga ditentukan berdasarkan kebutuhan siswa dan kemampuan petugas
3. Program dikembangkan berangsur-angsur dengan melibatkan semua tenaga pendukung sekolah dalam melancarkannya. 4. Program itu memiliki tujuan yang ideal tetapi realistis dalam melaksanakannya. 5. Program itu mencerminkan komunikasi yang berkesinambungan di antara semua anggota staf pelaksanaannya. 6. Menyediakan fasilitas yang diperlukan. 7. Penyusunan disesuaikan dengan program pendidikan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. 8. Memberikan kemungkinan pelayanan kepada semua siswa. 9. Memperlihatkan peran yang penting dalam menghubungkan dan memadukan sekolah dengan masyarakat. 10. Berlangsung sejalan dengan proses penilaian diri, baik mengenai program itu sendiri maupun kemajuan dari siswa yang dibimbing, serta mengenai kemajuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para petugas pelaksanaannya. 11. Program itu menjamin keseimbangan dan kesinambungan pelayanan bimbingan. Penyusunan program layanan BK di TK dan SD. Penyusunan program bimbingan dan konseling umumnya mengikuti 4 langkah pokok, yaitu identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan, dan penilaian kegiatan. Keempat langkah di atas merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan. 1. Identifikasi kebutuhan. Program yang baik adalah program yang sesuai kebutuhan konseli, seperti kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri, seperti pengembangan potensi diri. Kebutuhan harga diri seperti status atau kedudukan, kepercayaan diri, pengakuan, reputasi, kehormatan diri, dan penghargaan. Kebutuhan sosial seperti cinta, persahabatan, perasaan memiliki, kekeluargaan, dan asosiasi. Kebutuhan keamanan dan rasa aman seperti perlindungan dan stabilisasi. 2. Penyusunan rencana kegiatan. Rencana kegiatan bimbingan disusun atas dasar jenis-jenis dan prioritas kebutuhan konseli. Selain itu, rencana kegiatan bimbingan juga disesuaikan dan diintegrasikan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, serta disusun secara spesifik dan realistis. 3. Pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan merupakan realisasi rencana program bimbingan yang telah disusun. Dalam kaitannya, buat format, monitoring, dan kembangkan dalam rangka pencatatan proses kegiatan atau proses bimbingan. 4. Penilaian kegiatan. Penilaian dilakukan mencakup semua kegiatan bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan. Penilaian dilakukan pada setiap tahap kegiatan dalam keseluruhan program. Hasil penilaian merupakan gambaran tentang proses seluruh hasil yang dicapai serta dengan rekomendasi tentang kegiatan berikutnya. Penyusunan program bimbingan dapat dikerjakan oleh tenaga ahli bimbingan atau konselor dan melibatkan tenaga bimbingan yang lain. Penyusunan program bimbingan harus merujuk kepada kebutuhan konseli. Dalam menyusun rencana program bimbingan dan konseling, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pola dasar yang sama yang sebaiknya dipegang dan strategi mana yang paling tepat untuk diterapkan. 2. Bidang-bidang atau jenis layanan mana yang sesuai untuk melayani kebutuhan konseli. 3. Pengaturan pelayanan konsultasi. 4. Cara mengevaluasi program. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan dari materi bidang layanan BK di TK dan SD. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.